Saya tidak mendengar dan tidak terlalu memahami apa yang dimaksud oleh Pak Ade Komarudin menyangkut dengan modern itu. Apakah modern yang dimaksud itu adalah dari segi atau dari sisi facility? Dan saya katakan sejujurnya biasa-biasa saja, tapi lebih baik dari beberapa tahun yang lalu tentu saja. Yang kedua adalah apakah dari sisi mekanisme di sini saya melihat tidak terlalu banyak terobosan sebenarnya dalam hal pengambilan keputusan atau apanya. Jadi sejujurnya saya cukup kesulitan untuk menjawab itu. Tetapi bahwa apakah DPR atau parlemen yang sekarang ini ada jauh lebih baik dibanding yang lalu, ayo kita berdiskusi. Kenapa demikian? Karena apa yang saya rasakan sebenarnya kalaupun maju paling satu langkah ke depan. Sementara zaman telah memaksa kita semuanya untuk melangkah jauh lebih jauh dibanding pencapaian hari ini. Maka kita di sini ya melakukan apa yang harus kami lakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak semudah itu. Saya dituding oleh banyak pihak mengatakan bahwa saya adalah kutu loncat dalam politik kita. Saya jawab, apa ada partai kader di Indonesia? Menurut saya belum ada seperti yang saya bayangkan. Coba kita lihat misalnya di Amerika. Di Amerika itu kan dua partai politik, Republik dengan Demokrat. Republik itu disiplin dengan isu yang dia bawa. Bagaimana kemudian mereka berpikir bahwa kita tidak bisa menafikan keberadaan dan kepentingan para pemilik modal. Mereka berbicara tentang capital dan seterusnya. Kelompok menengah atas. Mereka disiplin dengan itu. Mereka tidak takut kehilangan citra dengan seakan-akan tidak membela kalangan bawah. Demokrat sebaliknya. Mereka fokus pada suara rakyat bawah, kalangan minoritas dan seterusnya, kalangan pekerja dan seterusnya. Mereka disiplin dengan itu. Intinya kemudian mereka terjebak yang dalam sebuah kejebakan yang bagus, bagaimana mempertarungkan ide-ide mereka dan kemudian untuk kepentingan Amerika, bukan cuma untuk hari ini tapi seterusnya. Di Indonesia seperti itu juga, saya membayangkan seperti itu. Tetapi kan kita lihat hampir semua partai politik platformnya hampir sama sebenarnya. Bahwa ada partai Islam, ya. Tapi partai Islam juga kan banyak. Tidak ada perbedaan platform. Itulah sebenarnya salah satu alasannya Partai Nasdem itu mengusulkan pada pemilu berikutnya itu angka parliamentary threshold itu lebih tinggi. Pada akhirnya nantinya partai politiknya itu terkonsolidasikan. Ada partai nantinya yang akan tidak lolos dan kemudian terkonsolidasikan dan bergabung dan seterusnya dengan partai-partai yang ada, dan kemudian kita tiba pada sebuah angka partai politik, jumlah partai politik yang tidak seberapa, dan kemudian kita fokus pada isu-isu yang tidak selalu mirip. Maka negara itu kita suarakan secara total di situ. Sekarang ini kan semuanya terlibat, semuanya berbicara tentang rakyat kecil. Karena takut kehilangan citra sebagai pemilih terbanyak gitu kan. Terus siapa yang mau berbicara tentang kalangan menengah ke atas? Itu juga rakyat Indonesia. Ya, selama menjadi seorang aktivis ya, gitu ya. Para politisi-politisi senior itu, orang yang sering saya temui dulu itu, kok saya bangga juga, hebat juga mereka ya. Pengen lah saya gitu kan. Ya termasuk Kak Marwah Daud Ibrahim, itu kan. Banyak yang lain gitu. Akbar Tanjung, itu kan tokoh-tokoh, Tajudin Nur Said, senior-senior saya dari Sulawesi Selatan ya. Itu karena saya dari sana gitu, saya orang Bugis. Ada satu mimpi saya yang saya inginkan selama saya menjadi anggota parlemen.
Dan itu dimungkinkan meskipun sangat sulit. Apa itu? Saya ingin melahirkan sebuah undang-undang namanya Undang-Undang Akbar Faisal. Undang-undang Akbar. Iya. Itu bisa tentang apa saja. Bisa tentang perlindungan kelompok masyarakat miskin pedesaan, tentang apa saja. Di Amerika kan seperti itu. Di dalam tata tertib kita juga dimungkinkan anggota DPR mengajukan usulan undang-undang, dibolehkan. Tidak hanya partainya, tapi juga anggota. Cuman kan ketika diambil kesimpulan atau kesepahaman kan harus menggunakan mekanisme fraksi, gitu. Saya ingin membuat sebuah undang-undang ketika saya pensiun dari DPR, ada sebuah legacy yang saya bisa tinggalkan namanya Undang-Undang Akbar Faisal.